Berarti sebetulnya kalau kita ngomong proporsi ya, industri tekstil kita nih kehajar sama ilegal dan legal, itu tadi porsinya lebih banyak mana nih? Lebih banyak kehajar ilegalnya atau lebih banyak kehajar legalnya? Bukannya pemerintah udah punya ya? Dari 2023, seingat aku pemerintah tuh udah punya satuan tugas yang ngurusin ini barang-barang ilegal. Itu apa kabarnya? Nah ini Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara di catatan kami ini udah mencatat ada 50.000 PHK. Nah, berarti industrinya sebenarnya kalahnya di mana? Di hulu, di hilir, atau semuanya? Sayangnya semuanya. Halo semuanya, balik lagi di program Jelasin Dong bersama aku, Vindri Florentin. Dan saya Hairul Anam. Untuk ngedukung program Tempo, kalian bisa subscribe YouTube Tempo.co. Kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Dan untuk kalian yang ingin membaca laporan dari jurnalis Tempo, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Serta jangan sebarkan produk bajakan, karena di situ ada hak ciptanya. Jadi bahas apa, Nam, hari ini? Bahas yang lagi rame dong. Apa tuh? PHK tekstil. Ya. Karena ini salah satu request penonton kita juga. Kemarin pas kita bahas PHK yang ada di Tokopedia, TikTok. Nah, itu ada komentar tuh, bahas PHK-nya tekstil dong. Gitu. Dan kebetulan lagi rame sekarang. Makanya hari ini kita ngundang Cesar Akbar. Cesar Akbar. Mang, Udah lama kita tidak kesini ya. kemana Saya aja? yang kesini. Hah? Kemana Belum aja? diundang sama Mas Orang Anam. Muhammadiyah atau orang Tempo lu? Gimana, Mang? Liputan Sekarang orang tekstil. Oh, sekarang orang tekstil. Udah cocok banget ini buruh tekstil. Loka, pride kita semua. ini pakaian serikat tekstil kayak gini biasanya. Gimana, Mang? Liputan dapat apa? Ada Iya. info apa soal tekstil? Ya, jadi soal PHK ini kan sudah bergulir lama nih. Jadi sejak pandemi ya, jadi udah berapa tahun? 4 tahun ya. Sejak 2020 sampai 2024. Nah ini Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara di catatan kami ini udah mencatat ada 50.000 PHK sepanjang tahun itu. Nah ini belakangan ramai lagi. Itu ada PHK yang katanya menurut Kemenper ini disebabkan salah satu penyebabnya adalah Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 gitu. Oh ya, kemarin kan sebelumnya juga disebut dari KSPN ya, mereka bilang 11.000 PHK tuh dari 6 perusahaan. Ya. Itu bagian dari 50.000 itu? Betul, itu data yang terbaru yang katanya karena Permendak tadi, Permendak 8 tahun 2024. Nah ini kan paling banyak itu kalau nggak salah di Jawa Tengah ya, datanya KSPN itu. PTC Apparel itu ya? Ya itu cukup banyak itu. Iya. Berapa ribu itu ya? 6.000 ya. Nah yang saya Apparel itu bukan 5.000, gua revisi. 8.000. Tambah 3.000? Iya, Banyak dong. data terbaru ini kita cek. Oke, iya. Saya Apparel itu yang di Jawa Tengah ya? Iya. Nah itu info dari Bang Riz tadi, dia ketua umumnya KSPN, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara itu. Dia bilang, saya Apparel sebetulnya sudah mulai pindah nih dari Semarang ke Grobogan, karena order mereka kan susut tuh. Nah ternyata tetap nggak selamat gitu. Jadi ya udah mereka motong 8.000 tadi. Dan selain saya Apparel kan ada beberapa perusahaan tuh, termasuk yang beberapa perusahaan di grupnya Danar Hadi, batik Solo itu Danar Hadi itu kan banyak yang dia juga produksi benang dan ini kan dan kain kan. Vin, kalau yang di industri lain kan kabarnya kemarin juga ada tuh gelombang PHK yang dari produsen-produsen serat dan benang ya, Iya. bukan yang tekstil dalam bentuk kain kan, bukan Betul. dalam garmen. Itu gimana? Kalau tuh? yang Ada ini juga? tadi yang di hilir ya, produk hilir di hulunya yang produksi benang serat itu juga ada. Aku sambil lihat datanya ya. Kita terakhir konfirmasi sama Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, ini Retma Gita. Dia tuh cerita kalau setelah beberapa tahun terakhir udah sampai ada 50 perusahaan anggotanya yang tutup pabriknya. Oke. Makanya dalam beberapa tahun terakhir itu dia bilang ada 150.000 orang yang kena PHK. Itu di hulu doang. Makanya kalau digabung sebenarnya jumlahnya mungkin bisa lebih besar lagi, dan sepertinya ke depan karena kondisinya sekarang nggak bagus,
kayaknya jumlahnya akan terus bertambah. Iya, ini nggak bagus karena apa sih? Marketnya kah atau karena produk kita kalah saing atau gimana? Cesar ada temuan nggak? Ya, jadi nasib tekstil ini yang tertekan itu dibahas kemarin di DPR ya, tanggal 9 Juli 2024 antara Komisi 7 DPR dengan Kementerian Perindustrian. Nah, di sana itu memang ada beberapa alasan yang dipaparkan oleh Kemenperin kenapa industri tekstil ini tertekan. Yang paling baru ini, itu soal yaitu Permendag 8 tahun Peraturan Menteri Perdagangan ya? Betul, tahun 2024. Nah, aturan ini dianggap melonggarkan tekstil impor. Oke. Nah, jadi semenjak ada Permendag itu memang kontainer-kontainer yang sempat tertahan di pelabuhan itu kan masuk ke pasar. Nah, ada aduan ke Kemenperin dari beberapa asosiasi konveksi itu mengeluhkan turunnya permintaan ke mereka. Itu sampai 70% mungkin penurunannya. Banyak order yang dibatalkan juga. Itu akibatnya akhirnya karena nggak bisa bertahan nih, banyak yang akhirnya berhenti operasi dulu gitu. Nah, itu yang baru. Bisa jadi gelombang PHK-nya lebih besar daripada yang disampaikan oleh KSPN itu ya, yang 11.000 itu ya. Itu kan di pabrik besar. Di pabrik besar yang ada Serikat Pekerja Nusantaranya. Betul. Nah, kita belum berbicara soal konveksi-konveksi yang kecil. Ya, skala UMKM gitu yang tidak punya serikat pekerja. Bisa jadi lebih penjahit-penjahit gitu. Yang misalnya di daerah Bandung Selatan itu kan juga banyak pengrajin-pengrajin atau penjahit-penjahit yang bekerja di konveksi. Nah, ini mungkin lebih banyak lagi karena tadi orderannya berkurang. Iya. Mau nambahin sedikit soal orderan kurang ya? Banyak juga nggak apa-apa. Soalnya Retma juga kemarin sempat cerita kenapa sih orderannya kurang gitu. Itu karena banyak faktor sebenarnya. Dari pasar global, kalau kita lihat yang ekspor ya, yang pasar global itu permintaan lagi turun. Karena ada geopolitik, maksudnya lagi ada konflik nih di beberapa negara, akhirnya orang mulai nutup diri, maksudnya negara-negara itu dia proteksi. Gue mau lindungin industri sendiri, akhirnya nggak ngambil dari luar. Kita sebagai eksportir. Dari luar tuh dari mana tuh? Dari negara lain. Jadi misalnya kayak negara mana tuh? Bisa kita Indonesia banyak ekspor produk tekstil itu ke Amerika sama ke Eropa misalnya. Karena mereka lagi proteksi dirinya sendiri, akhirnya nggak ada pasarnya. Nah itu permintaannya turun. Jadi utilisasi pabriknya juga turun karena kan nggak ada yang mau beli kan. Sementara impornya deras. Betul. Nah di satu sisi domestik itu kita nggak bisa tuh ngandelin pasar domestik karena tadi barang impornya masuk banyak banget. Masalahnya impornya murah, jadi mereka mau produksi juga nggak bisa bersaing sama produk impor tadi. Berarti sebetulnya industri kita yang kena tuh dari hulu ke hilir ya? Dari produsen serat dan benang filamen itu di APSIVI, terus kemudian di tekstil juga kena yang dia memproduksi kain, asosiasi perusahaan perstekstilan Indonesia, di hilir garmen juga kena, konveksi juga kena. Konveksi juga. Oke, jadi lengkap ini. Padahal ini industri paling, kalau bisa kita bilang paling padat karya ya di Indonesia ya, selain makanan dan minuman. Kontribusinya itu 25% ya terhadap penyerapan tenaga kerja ini di manufaktur itu. Jadi cukup besar memang. Ketika tekstil ini kena, itu pasti merembet. Karena kenanya di garmen dulu, ini akhirnya merembet sampai ke hulu tadi yang disampaikan oleh Vindri. Dan memang selama ini mereka itu bergantung pada ekspor untuk bisa mendapatkan laba. Kalau di dalam negeri memang berdagang juga, tapi itu untuk sirkulasi revenue. Selama ini untungnya kalau dia ekspor, tapi kan tadi dijelaskan ya bahwa ketika mau diekspor pasarnya direstriksi semua gitu. Nah, restriksi pasar di berbagai negara ini kan juga berdampak ke produsen lain, bukan hanya Indonesia. Misalnya China pun kena, Vietnam, Bangladesh. Nah, akhirnya mereka mencari pasar yang agak longgar. Masuklah dia ke Indonesia. Bersainglah dia di pasar. Karena mereka punya harga lebih murah daripada kita, terutama kalau masuknya lewat jalur ilegal. Nah, berarti industrinya sebenarnya kalahnya di mana? Di hulu, di hilir, atau semuanya? Sayangnya semuanya. Nah, kemarin kita ngobrol dengan beberapa asosiasi ya, baik itu asosiasi APSIVI, kemudian pertekstilan dan juga serikat pekerja. Itu memang
Kaitannya ini sangat sangat erat nih. Jadi kalau misalnya hilirnya kena, kalah saing misalnya, kalah saing dengan produk impor dan kalah saing dengan orderan dari negara lain, misalnya yang kayak aparel ini kan dia memproduksi berdasarkan order. Dan kebanyakan mereka hari ini baik itu yang memproduksi untuk barang-barang bermerek, misalnya H&M, Uniqlo dan lain-lain, itu mereka sudah kalah saing dengan misalnya Bangladesh, terutama Bangladesh ya, karena di Bangladesh itu mereka bisa memberikan upah yang jauh lebih murah daripada kita. 2 juta ya kalau 2 juta per bulan ya, Betul. itu maksimal tuh biaya upah Ya, buruh. UMR. Ya kita. UMR juta misalnya sampai 4 juta. di Cikarang. Berapa di Cikarang? Cikarang tinggi banget loh. 5 juta lah. Nah, 5 juta. Makanya banyak yang pindah ke Jateng dan sebagainya kan. Gitu. Itu untuk upah buruh. Di Vietnam, kemarin kita juga ngobrol kan sama Cesar yang mana saya. Di Vietnam itu kita juga udah kalah apa Sar dari Vietnam? Dari sewa lahan ya. Dari sewa lahan. Kalau di Vietnam sebenarnya secara upah, Vin, ini hampir sama di Indonesia. Cuman memang di Vietnam ini tidak ada biaya sewa lahan gitu, karena semua lahannya punya pemerintah kan ya. Iya. Terus dari Cina juga sebetulnya kalau untuk upah buruh so-so lah, justru lebih tinggi mereka upah buruh 6 sampai 7 juta. 6 sampai 7 juta per bulan. Kita mungkin di rentang 4 sampai 5 ya untuk kota-kota industri. Sementara kota-kota yang baru Jawa Tengah tuh mungkin bisa 2 jutaan. Tapi yang mereka unggul adalah biaya energi itu kan. Biaya energi itu mereka bisa $4, biaya gas $4 per MMBTU. Sementara kita yang dapat harga khusus Betul. itu cuman industri non tekstil. Tekstil nggak Non-tekstil, dapat. tekstil nggak dapat. Iya. Artinya harganya bisa 2 kali lipat di Indonesia ya. Iya, itu untuk yang produk aparel. Untuk yang produk garment sama juga. Nah, garment ini masalahnya adalah mereka tadi yang si Cesar bilang kalah dengan produk impor. Terutama yang ilegal. Nah, soal ilegal nanti bagian Cesar yang jelasin nih. Nah, jadi karena si hilir ini marketnya tergerus, sehingga yang di tengah tadi, yang produsen serat dan filamen juga kapasitasnya juga turun. Mereka nggak berani invest, nggak berani ekspansi kan, karena yang penyerapnya di hilir juga berkurang terus. Dan yang di hulu, yang di industri oleochemical, misalnya paraksilin dan lain-lain, itu mereka juga ngapain gua produksi kalau misalnya yang penyerap gua nggak ada yang di tengah gitu. Dulu itu ceritanya Retma yang Upcv, Pertamina sempat lewat TPPI yang di Tuban, kilang Tuban itu sempat ingin produksi paraksilin yang untuk memproduksi beberapa komponen oleokimia buat industri tengah tekstil. Tapi karena di hilirnya itu sudah kehajar produk-produk impor, mereka jadi nggak jadi bikin lah. Ngapain gue bikin? Kalau penyerapnya nanti susut, ya udah mending mereka suruh impor aja. Makanya sekarang strukturnya di industri hulu itu kosong, oleochemical dan lain. Ada beberapa produk yang kosong sehingga harus impor. Tapi yang di tengah, benang tadi, kemudian serat, kemudian tekstil dalam bentuk kain sampai garment itu ada itu. Nah, ini yang hancur nih gara-gara tadi itu. Yang apa Permendak 8 ya. Gimana tuh saat Permendak 8 ceritanya, Sar? Ya, jadi kan mulanya kan pemerintah ini menerbitkan Permendak 36 tahun 2023. Ya. Nah, di Permendak ini banyak sekali HS code atau kode barang, itu barang impor itu ada kodenya. 59 sampai 63 ya, tekstil itu ya? Ya. HS code-nya. HS code apa, Vin? HS code yang dimaksud itu kode barang. Jadi setiap barang yang mau diimpor, dia punya kode masing-masing. Misalnya kayak tekstil, kain, itu dia kodenya 50 misalnya gitu. Nanti per detil jenis kainnya ada angkanya lagi tuh di belakangnya. Atau kalau misalnya kayak garment, dia 60 sampai 63 gitu kode HS-nya. Nanti di belakangnya juga, kalau misalnya celana gitu, nanti ada 60 sekian nomornya gitu. Oke. Lanjut, Sat. Nah, berdasarkan Permendak 36, banyak HS ini yang membutuhkan peraturan teknis dari Kemenperin untuk melakukan impornya. Misalnya harus ada perizinan impor dan lain sebagainya. Ini akan membuat mereka itu lebih terhambat untuk bisa masuk ke dalam negeri. Tapi di keperjalanannya, Permendak 36 ini ternyata dikeluhkan oleh banyak pelaku industri juga. Akhirnya terjadilah perubahan banyak, bukan hanya pelaku industri, pelancong juga kalau traveler gitu, juga protes juga nih gara-gara Permendak 36. Oh, itu yang ribut-ribut impor barang bawaan itu ya? Betul. Yang dulunya hanya dibatasi berapa dolar, terus di Permendak 36 dibikin
laptop berapa biji maksimal, Betul. kaos kaki berapa potong. Betul. Jadi semenjak ada keributan-keributan itu, berubah-ubahlah ini Permendak. Berapa kali berubah itu? Yang terakhir itu perubahan ketiga. Perubahan ketiga. Jadi berubah menjadi Permendak 3 2024, Permendak 7 2024, dan terakhir Permendak 8 2024. Nah, Permendak 8 2024 inilah yang dianggap melonggarkan persyaratan yang sudah ketat di Permendak 36 tadi. Apa perbedaan mencoloknya antara Permendak 36 dengan Permendak 8 sehingga disebut sebagai penyebab rontoknya industri tekstil? Nah, jadi asosiasi ini mengidentifikasi bahwa persyaratan yang sebelumnya agak banyak itu, misalnya harus ada Pertimbangan teknis ya? pertimbangan teknis untuk bisa masuk ini produk impor, ini lebih longgar karena tidak ada. Ini seperti ini ya, kalau misalnya ngimpor bawang putih atau ngimpor produk hortikultura, mereka butuh rekomendasi impor dari Kementerian Pertanian. Betul. Ini seperti itu ya, pertimbangan teknis itu ya. Jadi pertimbangan teknis itu menghitung antara produk yang dihasilkan di dalam negeri dengan konsumsi dalam negeri. Kalau selisihnya itu masih bisa impor itu masih bisa masuk untuk menutupi konsumsi dalam negeri, oke, masuk. Kalau enggak ya enggak, supaya ini tidak mati nih yang industri dalam negeri gitu ya. Ya. Oh. Dan ini makanya banyak asosiasi dari hulu sampai hilir di tekstil ini berharap peraturannya diubah lagi kembali ke Permendak 36 tahun 2023. Jadi ada lagi pertimbangan teknisnya dibikin lagi. Iya, karena harapannya itu justru ada untuk bisa menghambat yang impor-impor ini. Ini yang legal ya, impor Ini yang legal. Yang legal gitu. Kalau yang ilegal Nah, ini juga masih ada ya? pernah dengar yang namanya impor borongan nggak? Pernah Nam? sih, pernah. Gimana tuh? Ya pokoknya ngimpor satu kontainer isinya bisa macam-macam. Itu nggak cuma tekstil, bisa apalah, bisa sepatu, sepeda, segala macam, traktor. Nah, jadi importer umum ini misalnya ngimpor ya, satu kontainer sebenarnya ada macam-macam, di situ dia declare. Dia menyatakan apa aja barangnya. Nah, bisa nyelip tuh ada kain satu gulung apa gimana. Nah, itu impor borongan inilah yang diduga menjadi jalan masuk dari produk-produk ilegal. Selain itu ada juga yang HS-nya nggak sesuai, varian HS. Jadi produknya memang sama kain, tapi kan ada kain yang dikenakan bea masuk perlindungan, BMTP. Safeguard. Ada yang enggak. Oke. Nah, HS-nya dibuat ke yang tidak kena safeguard supaya lebih murah. Jadi masuk harganya lebih murah. Oh, itu yang pelarian. Atau pengalian HS code itu ya? Betul. Oh, jadi sebetulnya gua ngimpor baju, tapi gua declare impor kain Ya. supaya nggak kena safeguard dan sebagainya. Oh, itu memang selisih harganya jauh ya, Sarah Findri, dengan produk lokal kita. Barang-barang ilegal itu. Emang jauh harganya, karena kalau misalnya data dari beberapa asosiasi ya, mereka bilang barang-barang impor termasuk yang ilegal khususnya itu harganya itu bahkan jauh di bawah biaya produksi. Oke. Jadi kalau misalnya kemarin ada asosiasi barang mewah ya, si Pak Suryamin itu datang ke Tanah Abang sendiri, terus dia belanja baju. Dia ngebandingin baju yang dari toko resmi, misalnya dia masuk impor tapi resmi, dibandingin sama beli baju di Tanah Abang yang nggak ada tagnya dia sebenarnya dari mana sih sumbernya. Itu selisihnya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Harganya. Betul. Ini diakui juga sama Mendak loh. Jadi kemarin dalam konferensi pers itu Menteri Perdagangan juga bilang kan, wah nggak mungkin ada kaos impor harganya 50.000 karena safeguardnya aja udah 60.000 gitu. Artinya apa? Nah, kalau ada barang impor harganya murah, 30.000, 20.000, misalnya 20.000, 15.000 gitu, patut diduga itu impor ilegal. Nah, dan ini memang sebenarnya kalau pemerintah ini udah tahu juga, buktinya Mendak mengakui juga kan, kalau misalnya harga murah. Cuman memang masih lolos-lolos aja nih. Iya. Berarti sebetulnya kalau kita ngomong proporsi ya, industri tekstil kita nih kehajar sama ilegal dan legal itu tadi
porsinya lebih banyak mana nih? Lebih banyak kehajar ilegalnya atau lebih banyak kehajar legalnya? Nah, kalau gue ngobrol sama teman-teman di konveksi, Iya. ini mereka sebenarnya berani nih bersaing kalau sama yang impor legal. Tahu dia kan kena safeguard, Iya. kena pajak-pajak. Wah berani lah. Karena kita juga udah bisa sebenarnya memproduksi dengan kualitas yang cukup baik, yang sama baiknya bahkan dengan produk impor, dengan harga yang kompetitif kalau dia masuknya legal. Tapi kalau masuk ilegal, harganya 35.000, 15.000, nah mereka ini kelimpungan. Karena gimana bisa gitu memproduksi barang yang harga bahan bakunya aja udah hampir segitu gitu. Ini yang dikeluhkan sama teman-teman di konveksi. Akhirnya mereka banyak yang berubah strategi juga, nah. Iya. Akhirnya main kuantitas. Penjahit akhirnya mau tidak mau diupah dengan harga yang lebih rendah misalnya. Itu pun masih tetap susah gitu. Tetap susah. Misalnya satu kain dibayar untuk menjahit itu bisa 1.000 sampai 3.000, itu kan rendah ya maksudnya. Dengan menekan itu pun dia masih kesulitan untuk bisa membuat barang dengan harga yang sesuai dengan impor yang ilegal ini. Bukannya pemerintah udah punya ya, dari 2023, seingat aku pemerintah tuh udah punya satuan tugas yang ngurusin ini barang-barang ilegal. Itu apa kabarnya? Satuan apa itu? Ada, jadi karena kasus impor ilegal itu Iya. udah banyak banget. Kayak ingat kan dulu rame banget thrifting. Iya. Nah itu salah satu upaya pemerintah untuk ngatasinnya bikin satuan tugas. Ini Mendak sendiri yang bikin. Yang khusus thrifting kan? Khusus barang ilegal juga. Permendag, bikin lagi. Iya, Permendag 36 itu sebetulnya untuk memberantas impor ilegal itu. Tapi ternyata ikutannya banyak nih. Ikutannya banyak apa? Permendag 36 kan intinya berantas barang ilegal, terutama yang tekstil dan lain-lain ya, keramik dan sebagainya gitu. Tetapi yang ribut kan kita tahu impor barang bawaan, ya kan? Karena di sana masuk tuh di Permendag 36. Just Sehingga tip ya. just tip segala macam itu. Orang kemudian ini jadi isu personal kan. Kita misalnya yang keluar negeri yang biasanya hanya declare belanja gua $1.500 udah selesai. Terus kemudian dengan Permendag baru itu harus dibongkar, dicek satu-satu misalnya. Ini laptopnya nggak melebihi batas, handphonenya nggak melebihi batas, sepatunya nggak melebihi batas. Itu kan jadi bikin repot. Terus kemudian yang soal barang kiriman buruh migran, itu kan, yang pas puasa tuh rame-rame itu mau lebaran itu juga korban dari Permendag. Jadi beberapa peraturan untuk melindungi impor ilegal justru nggak jalan karena ada itu tadi tuh. Ada pihak lain yang terkena juga. Pihak lain yang terkena juga. Rasanya kok ini ya, kok kayak gini ya bikin aturannya. Nggak ngomong kayaknya ini antar kementerian ini. Jadi yang tadi dibilang Findri kan Satgas ya. Satgas itu malah mau bikin lagi sekarang. Apa tuh? Satgas barang ilegal. Oke. Nah, itu Kemendak mau menggandeng Hipindo. Hipindo. Itu himpunan pengusaha retail ya. Oke. Jadi penyewa mall gitu ya, untuk menindak barang ilegal itu. Nah jadi betul kata Anam tadi, memang sudah ada aturan untuk menindak, tapi memang masih faktanya di pasar itu kita masih bisa temui gitu. Dan sebenarnya mungkin ya teman-teman pembaca atau pendengar juga sebenarnya sering belanja barang ilegal ini. Indikasinya gampang kok. Jadi kalau barang yang legal ini, itu dia labelnya harus ada label bahasa Indonesianya. Nah, sementara selain itu harus ada ininya juga, hologram. Hologram itu ada SNI. Standar Nasional Indonesia ya. Standar Nasional Indonesia. Nah, kalau ilegal biasanya itu di labelnya di baju itu nggak ada label bahasa Indonesia ya, bisa dicek. Bahasa mana nih paling banyak? Bahasa Mandarin mungkin. Bahasa Mandarin. Iya. Malah kadang nggak ada sama sekali, nggak ada. Malah kadang nggak ada label sama sekali. Nggak ada label sama sekali ya. Selain tadi yang soal label, apa kira-kira yang bisa membuktikan bahwasanya impor ilegal ini banjir tuh di Indonesia, terutama yang dari Cina ya, untuk barang tekstil dan turunannya? Gue udah ngecek sendiri ke website
perdagangan nih, trade map. Ini kita bisa lihat di website itu, misalnya negara apa ekspor kemana berapa besar. Nah, atau negara mana impor dari mana berapa besar. Nah, kita coba cek pakai satu kode HS. Yang gue pakai itu kode 61 ya, itu pakaian jadi. Itu coba ngecek ekspor dari Cina ke Indonesia berapa besar, terus impor Indonesia dari Cina berapa besar. Dengan periode yang sama ya? Di periode yang sama. Hasilnya memang mencengangkan. Ada selisih? Ada selisih. Berapa Berapa banyak? angkanya? Itu sekitar 20 juta US dollar. 20 juta US dollar Berapa selisihnya? rupiah tuh Mas Anam? 20 juta US dollar selisihnya? Selisihnya. Oke, Ini berarti di tahun 2023 ya 23. ngeceknya ya. 23. berarti laporan ekspornya Cina itu lebih besar Daripada laporan impornya di Indonesia gitu. ya. Oke. Kenapa kayak begitu? Ah, Karena kalau di Cina itu punya kebijakan. Kalau perusahaan atau pihak ini mau mengekspor, dia dapat insentif dari pemerintahnya. Makanya dia mendata Oke. ketika dia ekspor gitu. Tapi kok di Indonesia kan ketika impor dia mendata malah kena pajak kan. Akhirnya lewatlah jalur yang tidak tercatat. Oke. Jadi katakanlah di HS 59 sampai 63 itu catatan ekspornya Cina 40 juta dolar. Sementara di catatan impornya Indonesia cuma 20 juta dolar gitu. Ya. Oke, berarti Nah, selisihnya itu- 20 juta tuh. Itu ilegal tuh indikasinya. Itu indikasinya ilegal. Oke. Gitu karena tidak tercatat di kita gitu. Oke. Terus apa yang diusulkan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenperin? Karena dia yang bertanggung jawab mengelola industri dalam negeri kan untuk mengatasi sunsetnya industri tekstil dan turunannya ini. Vin. Benar, meskipun tekstil sebenarnya di Kementerian Perindustrian, tapi sebenarnya solusinya itu nggak ada di Kementerian Perindustrian. Oh, gitu. Solusinya ada di kementerian lain, karena misalnya kayak Kementerian Perindustrian mikir solusinya, kementerian betul. lain yang bikin aturannya. Betul, jadi Ada harus memang di Kemenperin itu, nambahkan sedikit sebelum bahas yang tadi ya, itu revitalisasi alat-alat. Nah, Oke. itu memang di Kementerian Perindustrian itu ada anggarannya juga. Karena memang udah uzur kita punya alat-alat. Tapi sebagian ini. sudah jalan ya revitalisasi. Sebagian itu, sudah kan. jalan. Nah, sisanya Sisanya kalau revitalisasi kan dari kementerian sendiri, sisanya harus mengandalkan kementerian lain. Misalnya tadi kalau kita bahas soal impor legal ya, mau nggak mau kita harus punya proteksi dong, supaya negara lain nggak gampang nih masuknya meskipun dia legal. Makanya kemarin Menteri Perindustrian sempat ngoceh ya, mengeluh sebenarnya. Karena kalau untuk kain aja ya, kita bicara untuk kain, itu di tahun 2023 sebenarnya Kementerian Perindustrian udah minta ke Kementerian Keuangan, bro, minta perlindungan bro gitu. Bentuknya bea masuk misalnya ya. Nah mereka udah minta untuk bea masuk diajukan ke Kementerian Keuangan, tapi ternyata sampai hari ini belum ada. Oke. Itu salah satu untuk yang ilegal. Yang ilegal juga mereka Kementerian Perindustrian koar-koar minta tolong dijagain dong perbatasannya, dijagain dong pintu masuknya, pelabuhannya atau bandaranya gitu. Tapi kan mereka tidak bisa gerak sendiri karena ini tadi balik lagi kalau kita bicara soal perbatasan mungkin bicara sama bea cukai ya. Yeah. Gimana caranya ketika barang masuk itu dijaga dengan ketat, diawasi dengan ketat. Makanya di bulan Juni kemarin aku sambil cek tanggalnya ya Oke. sebentar. Tanggal 19 Juni ini ada rapat Menteri Keuangan sama DPR. Waktu itu ditanya tuh sama DPR, kok bisa tekstil sunset, tekstil mau perusahaannya kok pada tutup, PHK segala macam. Menku bilang masalahnya adalah masalahnya adalah perusahaan itu melakukan dumping. Nah, disitulah Menteri Perindustrian koar-koar. Udah tahu dumping kok yang nggak dibikin safeguard. Perusahaan-perusahaan gitu. yang eksportir yang di Cina itu. Betul, Diindikasi, indikasinya terindikasi melakukan dumping. Dumping itu kayak ngejual harga lebih murah di Oke. Indonesia, padahal di Di China China ya. harganya lebih tinggi. Bisa dalam bentuk dikasih subsidi, kasih Betul. itu insentif kayak segala asosiasi macam yang gitu. bilang kain jeans itu harganya itu di bawah bahan bakunya itu. Nah kemarin kan kita sempat telepon. Iya, iya, iya. Per kilo ya Iya. harganya. Nah, Betul. itu bagian dari yang rencana untuk menerapkan bea masuk 200% itu. Betul kan setelah ribut-ribut itu Kemenkyu sama Kemenperin tanggal 25 Juni kan ada rapat di istana ya. Iya. Gimana nama infonya? Cuman gini, sebelum masuk ke rapat terbatas yang seru itu, gue masuk lagi nih yang ke bea masuk tadi. Itu kan 200% kan. Nah, sebetulnya ada dua jenis bea masuk untuk Betul. melindungi industri.
itu adalah bea masuk anti dumping BMAD, yang kedua adalah bea masuk tindakan perlindungan BMTP. Nah, untuk membuktikan sebuah negara atau sebuah perusahaan di luar negeri itu melakukan dumping, itu harus ada penyelidikan dulu. Dimulai dari laporan, baik itu dari asosiasi industri maupun dari komite anti dumping. Kemudian mereka menyelidiki ke negara sana segala macam. Setelah terbukti negara tersebut atau perusahaan tersebut melakukan dumping, gitu ya, misalnya subsidi, terus kemudian insentif bebas pajak segala macam, sehingga dia bisa jual jauh lebih murah, bahkan di bawah harga pokok, itu baru dikenakan bea masuk anti dumping yang berlaku untuk per produk dan per negara. Misal terbukti bahwasanya Cina dumping produk tekstilnya atau produk bajunya, garmennya. Nah, itu nanti kena dumping tuh berapa ratus %, dan nanti periodenya bisa periodikal tuh, dan dia bisa on off, bisa dicabut atau bisa diperpanjang. Nah, yang kedua itu BMTP, bea masuk tindakan perlindungan. Nah, ini yang sebetulnya bea masuk tindakan pengamanan. Sorry, bea masuk tindakan pengamanan atau safeguard lah istilahnya orang-orang keren ini kan. Nah, BMTP ini jauh lebih sederhana. Jadi dia didiskusikan oleh Kementerian Perindustrian, kemudian KPPI, Komite Perlindungan Perindustrian, kemudian Kementerian Perdagangan. Dia menghitung, oh ternyata untuk yang industri katakanlah di tekstil atau di garmen ini butuh perlindungan karena kapasitas produksi dan konsumsinya itu sebetulnya sudah seimbang, sudah bisa dipenuhi. Kalau misalnya dihajar oleh impor, barang impor, ini industri akan mati. Makanya diusulkan. Kemarin dari teman-teman di APSIVI dan Kementerian Perindustrian, mereka bilang mereka sudah mengusulkan BMTP ini sejak November 2022. Itu setelah hasil keputusan rapat antara KPPI, Kemendak, kemudian Kementerian Perindustrian. Tapi belum dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Kan yang berhak mengeluarkan kan Menteri Keuangan kan, dengan peraturan Menteri Keuangan itu BMTP. Jadi dengan kena BMTP, dengan kena bea masuk yang sebetulnya nggak sampai 200% sebetulnya, bisa berapa persen saja, itu sudah cukup untuk membuat harga itu compete itu. Harga antara yang impor dengan lokal compete itu. Nah, keputusannya akhirnya di ratas itu. Nih seru nih ratasnya nih, tanggal 25 Juni. Ini rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Itu pesertanya itu ada Menteri Keuangan, ada Menteri Koordinator, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator bidang perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian ada Kementerian Perindustrian, Agus Gumiwang. Nah, jadi begini, ini berarti udah bolak-balik ratas ya? Iya. Permendag 36 bikin ribut impor barang bawaan, putuskan di ratas, ya kan? Terus kemudian yang numpuk kontainernya itu Jokowi marah-marah. Ratas berubah Permendagnya 25 Juni kemarin ratas lagi, dan kemungkinan Permendag 8 2024 akan berubah juga, akan direvisi. Walaupun apa tuh? Mendak Zulkifli Hasan ini udah bilang nggak mau ngubah dia, karena kata dia gua udah turutin semuanya gitu. Maksudnya keinginan dari industri ya, mau dikasih dari pos border ke border pengawasannya, dari di luar perbatasan ke perbatasan udah di ACC. Iya. Terus pengen ada pertimbangan teknis di ACC juga, semua udah. Kok sekarang minta dibalikin lagi? Gitu. Balik ke ratas tadi, bahwasanya kemarin itu akhirnya yang banyak mendominasi keluhannya itu Agus Gumiwang tuh. Ada sumber yang cerita ke kita, tanggal 25 Juni itu Agus menceritakanlah soal data-data PHK itu, terus kemudian banjir impor tekstil dan sebagainya, dan soal Permendag 8 itu dia bilang bahwasanya gara-gara Permendag 8 tadi yang disebut oleh Cesar itu perteknya hilang, pertimbangan teknisnya, jadi menghitung antara kesesuaian produksi nasional dengan konsumsi nasional. Terus kemudian tadi juga soal BMTP yang nggak keluar sudah sejak 2022, gitu kan. Akhirnya setelah itu diputuskanlah oleh Presiden ini informasinya
bahwasanya nanti akan dikembalikan lagi, ada perteknya, supaya barang-barang yang akan diimpor itu sesuai dengan struktur industri, supaya barang yang masuk itu tidak menghancurkan industri dalam negeri. Itu yang pertama. Entah itu akan dalam bentuk revisi di Permendag 8 atau ada bikin aturan baru. atau bikin aturan baru. Yang kedua, akan segera keluar PMK BMTP. Betul. Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan untuk bea masuk tindakan pengamanan, untuk beberapa HS code, untuk beberapa produk tekstil dan turunannya gitu. Nah, itu nanti untuk supaya yang produk-produk ini iya dia tidak akan kena bea masuk anti dumping, tapi dia akan kena BMTP yang cukup besar juga walaupun tidak sampai 200% gitu kan. Itu. Nah, ini akhirnya ratas ini kemudian quote unquote jadi kemenangannya Agus Gumiwang. Setelah yang kontainer keluar itu kan kemenangannya Erlangga. Wah, ada ini ya, Iya. ada pertarungan ya. Pertarungan dua politisi Golkar ini sebetulnya. Tapi di ratas apa dibahas juga soal yang ilegal? Kan tadi kita bicara soal solusi barang impor legal yang masuk. Iya. Yang ilegalnya gimana? Ilegal dibahas tapi kan nggak bisa selesai dalam 10 tahun, mana selesai ini periode Jokowi. Nggak beres-beres kan, ini kan barang lama yang mestinya diberesin kan. Entah itu terutama gawangnya kan ada di bea cukai ya, kipernya. Betul. Ya. Nah, ini mestinya yang belum beres gitu. Jadi PR-nya 3 kementerian ini ya. Iya, iya. Kemendak, Kemenkeu, Kementerian Keuangan ya, sama Kementerian Perindustrian. Betul. Kayaknya udah panjang nih, kalau dilanjutin nanti bisa sampai Permendak selanjutnya terbit nih. Kita nunggu revisi berikutnya aja, nanti kita bahas lagi. Kayaknya nggak akan selesai. Saksikan terus Jelasin Dong di youtube tempo.co. Kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Sampai jumpa.